apabila dia mencapai 3 kriteria. Kalau misalnya ada 5 kriteria dikatakan tuntas apabila anak mencapai 3 atau 4 kriteria. Itu namanya KKPP. Jadi tidak pakai angka di sini. Jadi ingat tidak ada angka. Tapi nanti bisa berubah menjadi angka. Itu Bapak. Jadi nanti kalau ulangan, kalau misalnya ada penilaian keterampilan, bisa pakai yang ini. Namanya KKPP menggunakan kriteria. Ini coba. Jadi kriteria ini adalah terdiri dari beberapa komponen untuk mencapai tujuan. Jadi artinya itu karena ini dikatakan baik apabila apa saja, aspek yang dinilai apa saja. Itu namanya kriteria. Ini contoh dirinya sudah Bapak lakukan. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tujuannya ini sebenarnya. Dengan mau melakukan penilaian yang anak-anak nanti wajib bisa menulis laporan hasil pengamatan. Bagaimana guru itu melakukan penilaiannya? Maka KKTP-nya menggunakan kriteria, bukan nilai, tapi kriteria. Dikatakan tuntas apabila punya kriteria. Misalnya, nah ini loh. Ini yang membuat jaringan. Berarti kriterianya ada berapa ini? Ada 4. Berarti kriteria yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan lutut, berarti lutut. Yang kedua, menunjukkan hasil pengamatan. Laporannya benar-benar menunjukkan hasil pengamatan. Yang ketiga, menceritakan pengalamannya. Yang keempat, ada hubungan kausalitas sebab akibat. Apabila anak-anak menulis, maka Bapak Ibu acuan penilaiannya ini. Jadi sama seperti dengan buat rubrik itu. Sama, cuma ini namanya adalah KKTP dengan kriteria. Di sini penilaiannya tidak memadai dan memadai aja. Nggak ada angka. Maka guru-guru tinggal memberikan centangan. Berarti misalnya ini memadai centang, ini tidak memadai centang, ini tidak memadai centang, ini memadai centang. Berarti ini ada 2. Nah 2 ini berarti 50%. Menurut jaringan 50% tuntas apa enggak? Kalau nggak tuntas, ya dikatakan nggak tuntas. Berarti nanti minimal dikatakan tuntas apabila memenuhi 3 kriteria. Misalnya di sini tambah 1. Nah, berarti ini centang, centang, tidak centang. Atau tidak centang, centang, centang. Atau centang, 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 tidak. Bisa nggak gitu. Nah inilah namanya KKTP. Cuman kalau membuat KKTP dengan model kayak ini biasanya dilakukan di beberapa topik saja. Tidak semua topik. Itu bedanya. Lupa berarti kalau itu baca bisa nanti bisa membuat macam-macam KKTP. Iya. Kalau nanti bukan kriteria. Oh ini dipakai untuk menilai laporan matang. Kemudian lagi nanti akan datang dipakai untuk menulis cerpen. Yang akan datang lagi dipakai untuk menulis puisi misalnya. Bermacam-macam. Itu Bapak. Nah, namanya kriteria. Yang kedua ini juga ribet. Kenapa? Karena jadinya harus melihat ini untuk satu anak. Mengamati satu anak itu dengan 4 kriteria ini. Kalau 32 anak, berarti jenengan di sini ada daftar nama anak, di sini nanti ada ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti dengan centangan gitu aja. Ini guru-guru ini atau guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa membuat daftar nilai ini untuk apa? Memanjang ini. Berarti nanti kalau ada skip. Nomor, nama, kemudian kriteria komponen, ya atas ada 1, 2, 3, 4 di bawahnya komponen ini ada yang tidak yang atau memenuhi tidak seperti itu. Jentang. Itu. Nah, KKTP-nya nanti bunyinya ini, ya namanya KKTP. Kalau lagi ngomong kayak 75 KKTP-nya bunyi ini. 3 dari 4 kriteria, 75% kriteria terpenuhi.
untuk DP1. Apa itu? Jadi tidak dilupakan Anda. Ini. Pak, seandainya nanti dilupakan Anda juga bisa sebenarnya. Berarti nanti 3/4 dari 100%. Berarti kalau kali udah 70. Maka gitu. Ujung-ujungnya juga sama 75. Iya. Tapi nanti ada yang lain. Nah, ini kan untuk yang pakai apa namanya? Pakai kriteria. Tapi sebenarnya kriteria ini nggak boleh diangkatkan sebenarnya. Yang boleh diangkatkan nanti yang rubrik. Kalau boleh diangkatkan. Ujung-ujungnya 75. Oke. Nanti kalian silakan. Maka ya. Kemudian selanjutnya kesimpulan ini, tuntas mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari 4 kriteria memadai. Jadi kalau menggunakan kriteria tidak perlu menggunakan angka. Jadi harus seperti itu aja, memadai. Ya, memadai. Kalau memadai dari sisi sebenarnya kan juga gampang kan ya. Kalau yang penting di sini ada laporan kemampuan sendiri berarti baik itu aja. Anda tidak bisa melihat di sini. Ini nanti indikatornya atau misalnya targetnya kayak apa? Dikatakan ini runtutnya ya apa? Ini adalah professional adjustment dengan sebagai suatu bahasa Indonesia. Runtut ini ya apa? Angel, ya karena runtut ini. Dalam bahasa satu dan dua kan mau bukan kan? Orang bisa ngasih pengamatan, pengamatannya yang apa? Saya tidak tahu. Apakah dia benar mengamati atau dia hanya sedang menulis? Saya tidak tahu. Memang kriterianya banyak subjektivitasnya daripada objektivitasnya. Setiap objek, apabila praktik proyek-proyek itu subjektivitasnya lebih tinggi daripada penilaian pengetahuan. Pengetahuan jelas, salah. Itu baik. Sama-sama. Nah, terakhir. Kadang-kadang salah, terus kita salah ketahuan kayak contoh kemarin sepak bola saja kita kalah dengan mana kemarin dengan Afrika kemarin itu ya macam-macam kan komentar netizen cari nakalan, cari kandalwefian dan sebagainya. Ya kita sebagai orang ya profesional lupa diri pas waktu kok condong membela apa namanya Afrika ya gak mesti jadinya nasib. Saat kita melawan Korea kemarin kita agak sedikit diuntungkan sama dunia. Saat kita lawan mana itu yang pertama? Bukan Korea yang pertama itu yang kita kalah itu 2-0 itu. Atar, itu kita dirugikan sama apa namanya mesin. Ya sudah, hidup itu maka ada di atas, ada di bawah. Masih enak orang bejo. Saya kalau berdua lalu dari kantor orang bejo dunia ada. Saya nggak pernah berdoa yang lain. Bejo dunia daerah. Kan jenengan jika cukupkan rezeki itu jangan sampai banyak kan rezeki itu apa? Cukupkan cukup digaji gaji, cukup dari mobil, cukup dari rumah, cukup dari ini. Jangan doa ya, apa bukan udah cukup sebanyak mana gaya cukup doa. Awak kata tak cukup, saya itu. Saya jauh. Saya itu orang doa apa yang punya san doa satu terus nanti saya itu satu kan ini nah subuh atau doa apa subuh sampai asar maghrib betul-betul itu ya kesimpulannya. Jadi nanti ini yang kita lihat ini cara yang pertama. Ada pertanyaan cara pertama? Para tokoh kan? Itu kan kalau mungkin anaknya itu mungkin tandanya tadi airnya penuh ya. Tapi mungkin anaknya itu airnya cuma ditutupnya ini aja. Kan perkecualian itu. Iya. Mungkin anaknya sudah basah loh Pak, sampai 9. Iya, betul. Gimana kita untuk penentuan? Iya. Kira-kira mau. Iya. Betul Pak ya. Ini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran tidak dijadikan dasar untuk menentukan anak naik kelas. Saya sampaikan, semangat kurikulum pendidikan adalah melihat perkembangan anak,
melihat tuntasan perkembangan. Misalnya kemarin tidak bisa baca, saya bisa ngomong, bisa untuk kata, 2 kata, 3 kata, terus alhamdulillah. Berikutnya nanti bisa baca lagi, sudah selesai. Lupa masa kalau 9 SMP hanya bisa baca, ya alhamdulillah. Daripada kemarin, kalau kurikulum 2013, kalau si Cigaca mau coba bicara, gurunya gak tahu mulai mojo, si kamu menang, masuk mojo menang, si penting tak boleh pos menang, gurunya gak tahu mulai kelas, mojo gak iso kakarmu, baru akhirnya gak keluar ya gurunya, nggak boleh sampai di luar mulai mojo, ya udah sudah lah, mana dari wakil, aku nyalan lagi, akhirnya apa? Dijarah bisa, gak iso mojo bisa, akhirnya apa? Bukan kelas dulu. Ratu yang mulai, iya Pak, terus no, ini susah, mau jadi lakon, kita ada lakon terus gini. Saya mau bapak kayak SMA, dia SMA jadi anjau. SMA gak iso, lo gak iso, mau coba deh. Akhirnya kok, karena ini data gak pernah dikasih pengakuan dunia, pengakuan awalnya kayak apa, perkembangan budaya kayak apa sih, dilihat ada materi tentang apa ini nanti, laporan, pengarah mau coba iso, yang laporan. Maka yang itu Pak Darto nggak usah melakukan ini dari yang saya katakan terus menengah ke atas sing ngomong ini lah wis gak usah sing penting iso kok temani dari laporan sing gak semono kamu sih iki aku dhewe baca gale wonten iki kok gede tulisan sing kamare ayo wonten yuk mesti ini Pak Guru di sini tidak harus menerima laporan Pak, tapi boleh menerima wadulan. Wadulan tidak usah laporan. Gitu ada. Jadi menurut merdeka seperti itu. Ya. Jadi kalau anak itu nggak bisa, saya model saya katakan berkali-kali. Kalau anak itu nggak bisa, dengan cara apapun dia nggak akan bisa. Saya katakan berkali-kali dengan tadi yang sudah menikah Bu Suki itu belajar ekspedisi sekolah apa 1 bulan. Pak Ali tadi 2 bulan. Pak Ali dipaksa ke Yopo 1 bulan tetap belum bisa. Kan butuh waktu. Berarti nanti saat Bu Sumika sudah bisa naik sepeda, maka bisa melakukan pelajaran yang lain. Bu Sumika nanti istiadat diulangi numpak sepeda cucuran. Tapi Pak Ali nggak usah diajarin numpak sepeda cucuran. Wong dia dijak nuntun, ya belum nuntun terus saya salah nuntun kok. Nggak bisa. Kenapa? Karena belum waktunya. Setiap anak itu punya waktu. Kalau misalnya waktunya nggak sama, dia nggak punya kecerdasan di bidang itu. Saya katakan, oh no, sih nggak sempat sepeda. Itu bukan dia goblok itu, tapi kecerdasan teknisnya, geraknya dia nggak punya. Tapi kecerdasan visualnya atau auditornya semuanya dia punya. Tapi yang efektifnya dia nggak bisa, karena penakut sehingga dia takut jatuh, sehingga dia nggak mampu untuk belajar naik sepeda. Itu. Nah sekarang kita dikembalikan ke situ sebenarnya. Nggak boleh kita menyamakan rata anak dalam satu kelas dikulangi pimpinan, saat kelas terlalu untuk langsung hari itu juga hafal pimpinan. Sing hafal 20 ya alhamdulillah, sing berapa mungkin bulan berikutnya. Kita tunggu, naik apa tulis tahun depan, naik kelas berikutnya sampai lulus lumayan, yang penting shock bimbingan timbang selama ini dijarah belas semua. Ada anak SD itu lulus SD bimbingan gak bisa, jangan bimbingan 17 aja gak bisa. Kenapa? Karena dibiarkan. Guru di atasnya mengatakan bahwa saya bukan waktunya ngajar itu. Karena dulu dibedakan ada kelas 1, 2, 3, ini berbeda jenjang. Sekarang dijadikan 1 fase. Kalau 7 nggak bisa, ya mungkin di fase ke-8-nya. Kalau 8 nggak bisa, mungkin fase ke-9. Banyak SMP itu 1 fase ada 3 tahun. Memang ya berat kita untuk memahami itu. Tapi kalau jangan kembalikan dengan zaman sekolah biyen, ya. Jenengan gak iso basa Jawa, terus waktu ini basa Jawa saya yakin jenengan jepiting. Ngapa ulama saya yakin dia nunggu di setengah mati ke poin-poin banget.
panjenengan sampai saat ini akhirnya bisa berjawab itu tetap orang iso. Saya sampai saat ini pelajaran apapun saya dulu bikin satu-satu bahasa Jawa kalau biji kumis tiga saya soalnya saya paling belinya tadi bilang anak-anak apa ada belajar anak ini sakit apa anak nanti nulis bahasa Jawa itu bukan bahasa dalam kutip itu huruf bukan huruf yang internasional gambar itu adalah budaya kita. Saya nggak suka, nggak bisa ya biarkan sebenarnya. Kalian dipaksa. Kadang-kadang kesulitan. Saya dulu sekolah SPG juga ada bahasa Jawa, Pak. Nek orang waktu bahasa Jawa nggak paham, wibir Mas SPG. SPG ada bahasa Jawa. Nah, ngapal ini, banyak setengah bohong. Ya kan? Setiap ada pertanyaan baca saya harus bisa lagi. Asal maju dengan satu, tapi apa? Isin gitu. Kan saya nggak bisa isin dari kamu dengar besok di konco-konco isin. Beban kan masih satu, bebannya sangat luar biasa. Itu. Kalau sampai saat ini saya juga nggak bisa baca, ya nggak apa-apa. Saya jadi penghasil, maksudnya gitu ya. Ini yang perlu kita pahamkan, jangan sampai nanti merasa ajaran yang nggak bisa pelajaran kita dulu. Kita ngomong, kita sudah tua, kita sudah pernah. Warga bisa juga, kalau ini nggak bisa ini pelajaran penting. Maksudnya itu, kurikulum merdeka itu sekarang kita humanis, harga sudah wis. Kita merubah diri kita, mungkin nanti dicoba dengan model lain, dengan cara permainan mungkin, atau mungkin kita menjadi orang yang sabar, pendekatan ke anak itu lebih peduli. Itu yang diharapkan. Gak kalau malah ngancam dulu kok enggak. Makanya di kurikulum merdeka mengutamakan materi esensi. Hari itu ngapal perkali bagian alhamdulillah, gak apa kita boros gak pakai apa-apa. Maafnya kan. War juga perlu kita terus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat adalah bla bla bla. Kalau kuadrat B. Ini maksudnya seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah menggunakan rubrik, Pak. Ya, rubrik. Kalau ini saya yakin Bapak sudah biasa ya pakai rubrik ini. Nah, ini biasanya kata-kata yang dipakai ini, Pak, rubrik itu, Pak. Ya. Silakan boleh pakai ini. Mulai berkembang, layak, cakap, mahir. Perlu intervensi, kurang, baik, sangat baik. Atau sebutan yang lain silakan. Boleh pakai istilah ini. Ini kalau pakai rubrik. Aspeknya jangan tentukan, maka nanti selalu nanti kompetensinya ada 1, 2, 3, 4 biasa. Iya. Mulai berkembang, layak, cakap, bermain, atau perlu intervensi, kurang, baik, dan sangat. Ini loh. Sekarang kita lihat rubrik. Apa itu pedoman yang dibuat mengenai dan memperkuat APR tadi sehingga dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau anak itu mampu di itu, maka guru harus segera memberikan treatmentnya. Kayak tadi misalnya anak tidak mampu menulis laporan, segera diajari menulis laporan. Ya. Ternyata di tengah anak itu tidak bisa membaca, segera dilakukan tindakan melatih anak membaca di sela-sela kesibukan bapak. Jadi kalau anak itu belum bisa membaca, saat anaknya diskusi tentang membuat laporan, anak itu nggak usah disuruh mau diskusi buat laporan. Akhirnya guru paling nggak mau waktu itu lah. Apa yang bapak lakukan di pagi? Diskusi. Seperti itu. Saya yakin kalau dengan itu memanggil dengan hati yang baik, dengan sopan, dengan penuh kepada buat saya yakin anak juga mau. Ya selama ini anak kadang-kadang malu karena
buliman mesti laporan kamu apa namanya Allah berpanjang bahasa Indonesia ini cerita ya Pak matematika ya Pak IPS ya Pak kok aku sakit belas jaring arek hati-hati mau tidak lapor no seperti itu apa sekarang seperti yang saya katakan tadi Pak Andrew, sekarang ini yang kita perhatikan atau yang kita tanamkan ke anak-anak itu adalah rasa tanggung jawab bukan karena takut dan tidak kalau takut ternyata nggak berubah juga apa manfaatnya contoh misalnya melakukan hukuman ya setiap hari ditilang ya kan dituduh berdiri toh setiap hari kan ada yang melanggar juga walaupun dengan melakukan kayak gitu saja tapi di Santo Yusuf saya katakan di sana nggak ada hukuman karena adanya hati yang bicara toh di sana bisa berjalan dengan baik ya. Anak di kelas nggak ada bunyinya jam kosong waktu itu menurut saya bapak itu nggak semrawut bener nggak semrawut anak tetap diskusi tetap kerja keliruan kayak saya udah SMP negeri mau orang mari pelayan ngalor itu pulau PTP itu mau lawang kayak nomor berak mbak belum gurunya tol ini boleh guru iya tak gurunya mau wae betul apa nah, gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab di Santo Yusuf nggak ada bener nggak ada ya. Bener nggak ada karena saya sering mengadakan kegiatan di sana. Saya diundang NKK Softa. NKK Softa itu pembinanya kalau undang mati sange, kalau ngasih materi. Jadi saya apa di sana? Gak ada kayak gitu. Ya. Kenapa? Ya tadi kenapa ditanamkan bersama-sama. Komitmen bersama-sama dan merasa memiliki sama-sama. Ini bukan disiplin. Ini bukan cara ngomong pokoknya. Belum anak mau kenal bu buat akal apa? Juga coba nanti kedisiplinan kamu. Nah kayak gitu. Kita udah merasa di sini semuanya. Siapa yang melihat, ya itulah paling enggak yang mendekati ke anak itu pada kejadian. Nggak kok ada pemisah seperti tembok ini tugas kurikulum. Wow, gak ngurus. Ya pokoknya gak tugas kurikulum. Itu tugas siswaan. Aman gak ngurus. Bukan kayak itu. Boleh ya. Tapi kebersamaan yang bangun di Santo Yusuf. Tapi ya silakan coba datang ke sana. Nanti beberapa orang, wah dekat dari sini, ambil rekreasi yang paling panas. Kalian ngomong dulu. Kan saya tahu persis Pak. Saya bilang jauh Pak. Waktu tahun kemarin kalau laksana Pak, di sana itu ada berbulan khusus Pak. Anaknya nggak bisa jalan Pak. Dia pakai roda, apa sepatu kursi roda. Kelas 9 Pak, sekarang udah keluar. Saat anak itu datang Pak, di antara orang tuanya datang di pintu depan, anak kelas 9 temannya rebutan ngambil Pak. Loh ini Pak saya heran, kok iso di daerah kayak gitu? Diambil setelah itu Bapak didorong Pak. Dan waktu itu karakternya di bawah Pak, saat turun ke bawah Pak itu gantian. Ayo pelan-pelan, 1, 2, 3. Karena diangkat dengan kursinya, 1, 2, 3. Anaknya tetap kayak gini. Kok murid jenengan paling adu jundoni. Dan saat ada diskusi karena anaknya ya dan kutip artinya agak rendah. Saat misalnya tanya jawab dia itu menjawabnya macam-macam Pak. Teman-temannya semuanya sirep, gak ada yang menertawakan. Ini beneran Pak. Gak ada yang menertawakan. Karena dia merasa kasihan dengan anak itu. Sehingga anak ini ngapunten Pak, dia gak mau pulang. Ini nih tambah, dia suka sekolah. Nyaman di sekolah, dia suka pulang rumah. Yang baru bingung. Ini anak saya kalau ke SMA saya tahu gimana ya, anak saya sekarang harus senang di sini. Senang di SMP Pak. Setiap hari kalau berangkat ke sekolah katanya berseri-seri wajah. Senang, kepingin ketemu dengan muridnya. Saking senangnya Pak Nun saya Pak, orang tuanya itu hampir tiap bulan tuh nelpon kepala sekolah, Pak, saya mohon daftar nomor sepatunya guru-guru. Itu kok enggak Pak. Bulan depan Pak, tolong Pak dikasih kaosnya guru-guru Pak. Ukurannya Pak. Ini Pak.
Ya. Ini beneran ini, Pak. Ini bukan cerita. Ini satu Yusuf. Anaknya rumahnya mana? Mojo Sari, Pak. Bukan di Padet, Mojo Sari disekolahkan di Santo Yusuf. Jauh Pak, antar jemput orang. Ya,